Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nelson Santanali. Saya berasal dari Sekolah Maitreya Wira Tanjung Pinang. Dan pada hari ini saya akan membuat rekaman video tentang pemberontakan G30 SPKI. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasan hari ini. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari G30 SPKI. Pengertian G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh para anggota PKI yang dilakukan pada malam tanggal 30 September 1965 menjelang tanggal 1 Oktober 1965 yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Gerakan ini dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang dipimpin oleh DNID. Sebelumnya, pada bulan Desember tahun 1964 terbongkar dokumen rahasia milik PKI yang berisikan tentang perebutan kekuasaan. Namun, PKI tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen palsu dan malah menuduh balik bahwa dokumen tersebut merupakan fitnah yang sengaja disebarkan oleh lawan politiknya. Dalam rencana untuk menghancurkan ideologi Pancasila, PKI menyebarkan isu-isu mengenai Dewan Jenderal secara gencar sampai isu tersebut benar-benar dipercaya oleh masyarakat. PKI juga mendesak Bung Karno untuk membungkam melawan PKI. Hari H gerakan 30 September adalah tanggal 1 Oktober pukul 4 dini hari. Operasi gerakan 30 September akan dibagi menjadi 3 komando, yakni Komando Penculikan yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang bertugas untuk menculik beberapa jenderal yang bergabung dalam Dewan Jenderal Hidup atau Mati. Komando Penyergapan dan Penguasaan Kota dipimpin oleh Kapten Suradi dan Komando Basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Sasaran utama PKI adalah para jenderal yang bergabung dalam Dewan Jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai. Sasaran penculikan dari PKI adalah Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal Haryono, Jenderal D.I. Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. Beberapa jenderal yang berhasil lolos maupun yang meninggal saat pemberontakan G30 SPKI yakni Jenderal Ahmad Yani dijadikan target penculikan oleh PKI karena ia menolak keinginan PKI untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan tani. Ia ditembak di ruang makan di rumahnya, mayatnya pun dibuang di lubang buaya. Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari kebiadaban PKI, tetapi anaknya Ade Irma Suryani Nasution meninggal di rumahnya karena ditembaki oleh anggota PKI yang ingin menculik dirinya. Ajudannya Pierre Andreas Tendai dengan keberaniannya menyelamatkan nyawa Nasution dengan mengaku sebagai dirinya. Ia kemudian dibawa oleh PKI dan dibunuh oleh PKI di lubang buaya. Jenderal Suprapto diculik oleh PKI di kediamannya dan dibunuh di lubang buaya karena ia menolak pembentukan angkatan kelima oleh DNID. Jenderal S. Parman dijadikan target oleh PKI karena ia menolak bergabung dengan paham komunis dan juga karena ia mengetahui banyak rahasia dari PKI. Jenderal Haryono menjadi korban penculikan PKI dan dibunuh di lubang buaya dan mayatnya pun dibuang di tempat itu juga. Jenderal D.I. Panjaitan meninggal karena kebiadaban yang dilakukan oleh PKI. Saat itu segerombolan anggota PKI datang ke kediamannya dan membunuh ajudan dan pelayannya. Ia pun langsung menghadapi PKI yang langsung membunuhnya dengan cara menembakinya. Mayat D.I. Panjaitan dibawa oleh PKI ke lubang buaya. Jenderal Sutoyo menjadi korban penculikan PKI. Awalnya ia dibohongi oleh PKI yang mengatakan bahwa ia mendapat panggilan dari presiden dan dengan urusan yang mendesak.
Sekian dari video hari ini, semoga dapat membantu kepada yang membutuhkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jikalau ada kesalahan, saya juga meminta maaf kepada teman-teman semua, dan sampai jumpa kembali.